Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Akmalia, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 15 Tegal, Jawa Tengah. Diskusi di dalam kelas yang pernah saya lakukan dengan siswa beberapa tahun yang lalu. Jauh sebelum kurikulum Merdeka dimunculkan, salah seorang murid di kelas membuat saya tertohok dengan sebuah ungkapannya. Kami bukan manusia dewasa yang berukuran kecil, Bu. Bukankah kami bebas memiliki sebuah keinginan dan cara berbeda-beda dalam belajar? Mengapa semua orang memaksakan katak untuk bisa terbang? Ya, saya mulai berpikir, jadi guru harus adil. Adil yang dilakukan guru dalam memberikan akses kepada siswa bukanlah menyamaratakan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama persis. Pembelajaran mendalam atau deep learning dalam konteks pendidikan adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan hanya hafalan. Pendekatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami materi secara permukaan, tetapi mampu menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada dan menerapkannya dalam berbagai situasi. Dengan kata lain, pembelajaran mendalam adalah upaya untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna, menggembirakan, dan berpusat pada siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Ketika Bu Dita menampilkan tayangan ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Tatap mata saya. Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Oh, Sabia menjawab apa? Apa yang ada di dalam pikiran kamu? Komputer? Komputer isinya apa? Wah, bagus sekali. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ada yang tidak berangkat hari ini? Oh, Safik kenapa Safik? Sakit? Sakit kenapa? Oh, karena DB. Ya Allah Gusti, kita doakan ya, semoga Safik sehat selalu ya. 1, 2, tahan, hembuskan perlahan lewat hidung. Tarik nafas lagi. 1, 2, tahan, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. 1, 2, tahan. Keluarkan semua udara yang ada di dalam tubuh kalian. Hah! Bagaimana perasaan kalian? Oke, yang tahu? Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar apa? Kenapa saya menunjukkan uang? Ini ada berapa jumlahnya? Siapa yang tahu jumlahnya berapa? Iya, benar sekali, 180.000 dengan berbagai macam
pecahan. Mau cium harumnya? Harum. Hadis yang mengatakan kalau masuk pasar itu harus kaki kiri dulu. Kenapa? Why? Bahkan ada hadisnya seperti ini. Ahabil biladi ilallah masajiduha wa. Semua itu terangkum dalam pertanyaan why? Mengapa? Semuanya mengapa? Mengapa kita harus pakai uang? Mengapa kita harus melakukan ini? Semua dasar pembelajaran kita hari ini adalah pertanyaan ini. Why? Kenapa? Kita mau apa? Setelah ini, Bu Dita memberikan tugas ini. Terus sudah hanya sekedar tugas? Tidak. Kita nanti hasil akhirnya kalian bisa menggunakan metode sederhana untuk meneliti sesuatu. Nih, yang sekarang terjadi. Banyak sekali berita di Twitter, di Instagram, di YouTube, di TV bahkan. Katanya ekonomi Indonesia lagi terpuruk. Katanya Indonesia lagi terpuruk, harga barang naik, semuanya harga-harga meledak. Dengan uang segini ternyata ini gaji guru, Masya Allah, tabarakallah. Segini gaji guru. Nah, itu benar apa hoax? Itulah pentingnya kita belajar teks laporan hasil observasi. Seperti itu ya. Yang kedua, kalian bisa menggunakan sumber informasi itu untuk apa? Untuk merefleksi, kemudian menilai, kemudian mengakurasi, dan kualitas data kalian itu bagaimana? Bagaimana kalian bisa membuat rencana-rencana yang ke depan di kehidupan kalian sendiri. Seperti itu. Jadi kita belajar itu tidak hanya tugas nyatet, rek kumpulkan, tidak. Tapi bagaimana kita bisa ngecake, bahasa Jawanya, ngecake ke kehidupan kita. Ini akhirnya kalian apa? Dapat informasi pada teks laporan hasil observasi. Next. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih dalam lagi, mari kita bridging dulu. Tangan di atas. Ya, ke bawah. Ke depan. Nah, ini yang punya asam urat, kolesterol. Masih muda punya asam urat. Ya Allah. Terus. Bagaimana kita akan mengerti teks LHO itu? Oke, benar. Bayu, ya benar sekali. Apa Wildan? LHO? Laporan hasil observasi, benar. Lah, sekarang L-nya, laporan. Laporan itu apa? Oh, bagus sekali Maulana. Oke, hasil. Berarti apa, Atta? Oke, benar sekali. Observasi. Oh, Fani? Iya, benar sekali. Observasi itu adalah penelitian. Jadi, ketika kita menemukan sebuah kasus, sebuah
masalah, kita digosipi orang, kita dikasih tahu sama orang, kita tidak harus percaya langsung, tapi kita harus melakukan apa? Iya, observasi, penelitian. Bukan lagi mulutmu harimau. Yang sekarang terjadi di kita adalah indramu harimau. Sekarang benar-benar seperti itu yang terjadi. Kenapa indramu? Tangan, fungsinya untuk apa? Memegang. Iya benar, memegang. Tetapi apa lagi? Ya, menulis. Jempol kita ketika mengetik HP, sosial media yang terjadi, ketika kita tidak mengolahnya, kita tidak observasi terlebih dahulu, maka yang terjadi, tangan kamu akan menjadi harimau cengkram. Terus apa lagi? Mulut, apalagi mulut nih ya. Mulut ini kalian benar-benar jaga. Kenapa? Kenapa mulut kita harus dijaga? Lagi-lagi berkaitan dengan observasi. Next. Ini yang saya tekankan. Jujur. Nah, sama seperti ketika kita belajar teks deskripsi, ya kan? Terus kita belajar apa lagi? Iya, teks berita. Pintar sekali Asya. Iya, itu kita harus jujur. Apa yang kita lihat, itu yang kita tulis, itu yang kita ucapkan, itu yang kita sampaikan. Makanya kalau ngomong harus berdasarkan data. Benar sekali. Lakukan penelitian. Nah, ini berdasarkan hasil tes diagnostik tadi, kita bagi 4 kelompok. Ya, mari sekarang kita observasi dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, ini tugas LKPD kita nih. Mengidentifikasi objek pasar Langon. Ingat apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian wawancara, itu yang kalian tulis. Dalam sana kalian catat boleh, ya boleh. Nah, selanjutnya mari kita penelitian. Nah, kalian sudah kembali ya? Ya Allah, berkeringat sekali. Sudah disiapkan semua ponsel, kemudian catatannya. Nah, sekarang kita masukkan strukturnya. Masukkan hasil wawancara kalian tadi, kemudian observasinya kalian tadi berdasarkan strukturnya. Nah, silakan yang mau presentasi. Oke, boleh presentasi. Wah, bagus sekali. Iya, luar biasa. Kamu keren, hebat ya. Oke. Sekarang refleksi. Silahkan tulis pikiran dan perasaan kalian ketika melakukan pembelajaran hari ini. Ya, kita mulai. Untuk pembelajaran selanjutnya, setelah kita belajar materi teks observasi, kita akan belajar teks iklan. Nah, ketika kalian sudah melakukan penelitian di dalam pasar, kira-kira apa saja yang bisa kalian iklankan? Ingin menyampaikan pendapatnya? Oh, Kamila, silakan. Ya. Terima kasih telah belajar dengan baik hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.